Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 61 Lab Sistem Informasi Manajemen tahun 2021 akan menjelaskan modul 1 IRD, CDM, PDM, Database. Selain menjelaskan teorinya, di sini kami akan mempraktikkan cara membuatnya, yaitu menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Power Designer, lalu selanjutnya CMPP. Pertama, di sini saya, Dinara Fatinisa, NPM 1903201154, akan menjelaskan teori dulu, apa sih itu IRD, CDM, PDM, dan Database. IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD juga dapat diartikan sebagai awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. IRD sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama logical data model, dan yang kedua physical data model. Selanjutnya, ada CDM atau conceptual data model. Adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Nah, selanjutnya ada physical data model atau PDM. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Nah, selanjutnya ada database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Selanjutnya, ada studi kasus dari kelompok kami, yaitu suatu manajemen lapangan bulu tangkis menggunakan sistem manual dalam mengatur persediaan lapangan bulu tangkis serta permintaan sewa dari customer. Sehingga manajer pada lapangan tersebut ingin membuat suatu web yang digunakan untuk mengatur persediaan lapangan bulu tangkis pada lapangan tersebut. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat DFD terlebih dahulu. Tampilan hasil dari pembuat diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1 menggunakan Power Designer lalu sebagai berikut. Nah, ini adalah buat model IRD sebagai studi status. Nah, setelah kita tahu struktur dari prosesnya, kita akan membuat CDM dan PDM-nya. Cara membuat CDM PDM-nya akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembuatan CDM. Jadi di sini mula-mula kita klik file, lalu pilih new model. Nah, setelah itu kalian klik di bagian information, klik conceptual data, karena kita jelas akan membuat sebuah conceptual data model. Nah, di sini model namanya bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan atau tujuan kalian membuat CDM itu sendiri. Karena kebetulan di sini saya akan membuat tentang sebuah penyewaan suatu lapangan bulu tangkis, maka akan saya beri nama penyewaan lapangan bulu tangkis. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, setelah itu, di sini kita akan membuat entity atau entitasnya. Berhubung saya menggunakan 5 entitas, maka saya akan membuat 5 entitas tersebut. Yang pertama yaitu ada penyewa, ada pemilik, ada lapangan, ada surat perjanjian, lalu ada nota. Nah, jika sudah, kalian bisa mengubah nama entitasnya sesuai dengan yang kalian hendaki. Jadi di sini saya akan mengubah entitas 1 menjadi penyewa, entitas 2 menjadi pemilik, entitas 3 menjadi lapangan, entitas 4 menjadi surat perjanjian, dan entitas 5 saya ubah menjadi nota. Oke. Nah, di sini terdapat saya rapikan dulu agar terlihat rapi. Jadi di setiap entitas ada berbagai macam atribut. Nah, atribut itu akan menyambungkan dari entitas satu ke entitas lainnya. Jadi di sini saya klik penyewa, klik kanan, klik atribut. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana kalian bisa klik jumlah atribut yang diinginkan dan nama atribut yang kalian kehendaki juga. Jadi di sini ada penyewa. Penyewa itu memiliki atribut. Ada NIK, nama, nomor telepon, dan alamat. Saya ketik nama, nomor telepon, alamat, NIK, alamat, lalu NIK. Setelah itu, jika sudah dilengkapi atributnya, kita bisa mengklik data type atau tipe data. Klik titik 3, lalu pilih variabel karakter. Nah, di sini kalian bisa memilih beraneka macam tipe data sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi di sini ada juga waktu dan tanggal,
dan lain sebagainya. Di sini saya akan memilih variabel karakter. Jadi setelah saya memilih variabel karakter, karena kita akan membuat sebuah entitas yang berupa nama-nama. Dan di sini juga ada length, yaitu maksimal karakter. Di sini saya ketik 50. Oke, begitu juga yang lainnya. Variabel karakter 50, variabel karakter 50, variabel karakter 50. Nah, di setiap entitas ada atribut, dan di setiap atribut pasti ada yang namanya mandatory dan primary identifier. Jadi di sini kalian harus menentukan nih, setiap atribut pasti ada penghubung antara atribut satu dan lainnya. Itu dihubungkan dengan yang namanya primary key. Jadi di sini kan karena NIK pasti setiap orang beda-beda. Jadi NIK-nya saya jadikan sebagai primary key. Seperti itu. Lalu ada nama, nomor telepon, dan alamat. Ini jadikan mandatory. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Begitu juga terhadap pemilik lapangan dan surat perjanjian serta nota. Di kanan, klik atribut, lalu isi atribut sesuai yang kalian butuhkan. Ya, pemilik, nama pemilik, ID, nomor telepon pemilik. Nama pemilik, nomor telepon, ID, pemilik. Lalu ubah tipe datanya seperti yang saya lakukan terhadap entitas penyewa. Jadi klik variabel karakter 50. Saya jadikan sama untuk mempermudah kerja juga. Lalu di sini pasti primary key-nya ID pemilik. Nah, pemilik mandatori, nama pemilik mandatori. Klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ke lapangan. Klik lapangan, atribut. Lalu masukin entitas-entitas dari atribut dari lapangan itu tadi. Ada nomor lapangan, fasilitas lapangan, dan juga ukuran lapangan. Ini kalian klik tipe data seperti biasanya, klik variabel karakter, lalu maksimal karakter 50. Variabel karakter 50. Karakter 50. Lalu di sini primary key-nya yaitu nomor lapangan. Lapangan. Oke. Lalu muncul seperti ini. Nah. Oke. Lanjut ke surat perjanjian. Di sini klik atribut, lalu pilih atribut yang akan dimasukkan. Ada tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, tanggal penggunaan. Dan 4 tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, dan juga tanggal penggunaan. Nomor surat, tanggal penggunaan. Ya, penggunaan, nomor surat, penggunaan, tanggal surat. Lalu klik tipe data variabel karakter 50. Variabel karakter 50. Karakter 50. Variabel karakter 50.
Lalu di sini saya pilih primary key-nya nomor surat. Oke, sorry. Nah, lalu yang terakhir ada nota. Klik atribut. Lalu ada tanggal nota, nominal, dan nomor nota. Tanggal nota, nominal, pembayaran, dan nomor nota. Sini klik tipe data, variabel karakter 50, variabel karakter 50, variabel karakter 50. Lalu primary key-nya nomor nota. Oke. Ya, setelah semua selesai, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu untuk pemilik ke lapangan, kita ubah relationship-nya menjadi wait. Nah, menunjukkan. Nah, di sini pemilik menunjukkan lapangannya kepada si penyewa. Kardinalitasnya kita pilih one to many. Artinya satu pemilik memiliki sejumlah lapangan dalam sebuah gedung. Seperti itu. Lalu selanjutnya lapangan terhadap surat perjanjian. Di sini mendapatkan dengan kardinalitas one to many. Artinya sebuah lapangan hanya memiliki banyak surat perjanjian. Jadi satu surat perjanjian hanya untuk satu lapangan. Seperti itu. Lalu setelah mendapatkan surat perjanjian akan menghasilkan sebuah nota. Jadi di sini one to many artinya surat perjanjian di sini memiliki banyak nota. Nota untuk si penyewa. Dan satu nota hanya dimiliki oleh satu surat perjanjian. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat CDM ini menjadi PDM. Ya, dengan cara klik tool, lalu pilih generate physical data model. Nah, di sini MySQL 5.0, detailnya kita kosongin saja. Lalu klik namanya bisa diubah atau sesuai dengan nama awal tadi. Lalu klik OK. Dan sudah menjadi seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita akan mengenerate PDM ini, yaitu dengan cara database, generate database. Nah, maka akan menjadi SQL, sehingga file tersebut dapat diexam serta dapat diolah di phpMyAdmin. Jadi di sini saya simpan di exam phpMyAdmin, lalu klik OK. Oke, yes. Dan file kita sudah tersimpan. Kita close. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk proses exam dan penginputan serta pengolahan di phpMyAdmin akan disampaikan oleh rekan saya Gina. Ya, di sini saya akan melanjutkan data yang SQL tadi dilanjutkan ke aplikasi SAMPP. Pertama kita buka aplikasi SAMPP-nya. Lalu klik start di Apache dan MySQL. Buka localhost phpMyAdmin. Hingga muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat database baru. Dengan nama sesuai yang akan kita buat. Setelah seperti ini, buka import data yang dari SQL Core Designer. Terus data,
buka data yang sudah ada ini. Sudah ada ini, lalu klik go. Lalu akan muncul seperti ini, semuanya sudah termasuk, sudah berhasil dimasukkan. Lalu buka struktur. Nah, sudah muncul tabel-tabel yang harus kita isi. Nah, di sini kita akan mengisi setiap, ini entitas-entitas yang ada dari lapangan, nota, pemilik, penyewa, surat perjanjian. Kita isi setiap entitas dengan data-data yang ada. Klik insert, lalu masukkan datanya. Misal di sini ada nomor lapangan 23, lalu ID-nya, lalu ukurannya 13 kali 13, fasilitasnya free pijat. Kita bisa langsung mengisi dua data dengan cek nor, jadi isi lagi. Ada penyewaan masih. Lalu klik go. Nah, dua baris sudah dimasukkan. Jadinya seperti ini. Kita juga bisa menghapus data baris ini. Nah, ini sudah di-delete. Ada seperti ini. Sudah tidak ada baris yang tadi. Begitu pula untuk data atribut yang lainnya, seperti nota. Kita insert lagi. Kita masukkan nomor notanya. Misalnya nominal. Tanggalnya. Lalu klik go. Ini, lalu pemilik. Insert. ID pemiliknya. Dan nomor telepon pemilik. Kita pencet dua orang. Lalu klik go. Dua baris sudah dimasukkan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Data ini dimasukkan kembali supaya hingga sesuai yang diinginkan. Lanjut juga ke penyewa. Cara dokumen sama, pencet insert, masukin datanya. Misal di penyewa ada nicknya,
ID-nya sudah nol. Namanya fotofonnya tuh bisa go di sini, bisa di go sini. Nah, di sini baris sudah termasuk. Kalau kita lihat ini. Lalu selanjutnya ada surat janji, integritas surat perjanjian. Kita insert lagi. Kita isi datanya. Nama penggunaannya. Nomor suratnya. Nomor lapangannya. Ini sudah ada tadi diisi. Ini tanggal penggunaannya. Itu. Ini satu baris sudah di insert. Browse. Ini. Nah, ini semua tabel entitas ini akan dilanjutkan hingga 10 data. Hasilnya akan setelah ini. Pemilik, lalu ada penyewa. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan surat perjanjian.